Tentang pernikahan dari Alvin Faiz dengan Henny Rahman, di mana Alvin ini mantan dari suami Larissa Chow yang sudah bercerai 2 bulan, kemudian langsung menikah dengan Henny Rahman, dan itu menimbulkan rumor-rumor yang bergejolak di masyarakat, dan pada akhirnya melebar sampai Alvin Faiz ini dikuliti, dalam arti kata dicari-cari kekurangannya, dicari-cari kesalahannya. Tapi di sini saya tidak akan membahas hal itu. Yang saya lihat adalah bagaimanakah nasib pernikahan Alvin Faiz dengan Henny Rahman nantinya ke depannya, apakah bisa langgeng ataukah mengalami hal serupa yang dialami oleh Larissa Chow ya. Mari kita lihat di sini ya. Ada simbol kesuksesan, saat ini kan sudah menikah. Kemudian di sini ada simbol adanya pertimbangan, adanya kehati-hatian, di sini adanya rasa aman. Nah, di sini ada simbol wanita. Wanita ini tentunya pertimbangan, kehati-hatian, dan lain sebagainya. Yang namanya rumah tangga pasti akan ada masalah yang butuh pemikiran, butuh pertimbangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sini akan saya prediksi dari kartu kecilnya lagi untuk kejelasannya. Ada simbol perlemahan yang dilambangkan tikus. Kemudian di sini ada simbol raja, kondisi yang baik. Tapi kita lihat kartu berikutnya. Kemudian di sini ada simbol bulan, masa lalu. Kemudian di sini ada simbol wanita. Di sini ada simbol ular, guys. Ularnya keluar. Akan saya lihat juga dari kartu yang ini. Oh, ada simbol kematian. Kematian ini bisa diartikan sama dengan ular ini ya. Adanya sesuatu yang bisa membuat rumah tangga mereka menjadi kurang bagus. Kemudian di sini ada simbol pertengkaran. Ada simbol seorang wanita melihat data di buku, yang artinya melihat kabar-kabar yang ada, melihat pemberitaan-pemberitaan dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masa lalu itu. Kemudian di sini ada simbol melangkah. Dan di sini ada simbol berusaha keluar dari penderitaan. Dari kartu yang baris pertama ini bisa saya jelaskan, bisa saya artikan kalau mereka berdua, Alvin dengan Henny Rahman ini berusaha untuk gimana caranya agar rumah tangga yang mereka bina mengalami kondisi yang lebih bagus daripada rumah tangga sebelumnya. Karena kita tahu kalau Alvin sudah pernah bercerai, Henny Rahman juga sudah pernah bercerai. Jadi kedua orang ini pernah gagal di dalam pernikahannya. Dan yang menjadi heboh dikarenakan Alvin ini menikahi mantan istri sahabatnya. Makanya pemberitaan sekarang jadi ramai, jadi viral tentang kehidupan Alvin ini. Di sini kita kembali ya. Di sini Alvin dan Henny ini berusaha untuk gimana caranya mempertahankan rumah tangganya. Gimana caranya agar rumah tangga mereka harmonis. Nah, dikarenakan ini adanya semacam pertimbangan-pertimbangan. Apalagi saat-saat mereka baru menikah, pemberitaan kan sudah heboh. Dan mereka ingin membuktikan kalau mereka, rumah tangga mereka ke depannya bisa baik-baik saja dan bisa aman. Jadi kartu ini merupakan niat dari mereka berdua agar rumah tangga ke depannya bisa harmonis, bisa aman, tidak sampai mengalami hal-hal seperti rumah tangganya yang terdahulu. Jadi niatnya seperti itu. Tapi guys, yang namanya rumah tangga di dalam perjalanannya pasti akan selalu ada naik turun ya. Di sini dilambangkan dengan tikus. Simbol tikus ini bisa diartikan adanya perlemahan di dalam rumah tangga mereka berdua. Tapi juga ada simbol kebahagiaan ya. Kemudian di sini ada simbol bulan. Simbol bulan ini bisa diartikan
adanya masa lalu yang membuat mereka ini agak sedikit trauma. Jadi perceraian di masa lalunya itu membuat mereka ini agak ada semacam ketakutan-ketakutan jika hal itu terulang lagi di dalam rumah tangganya. Di sini ada simbol wanita. Nah, di sini ada simbol ular. Yang bisa diartikan rumah tangga mereka ini ada naik turun. Naik turunnya, maksudnya turunnya, kondisinya yang kurang bagus ini dikarenakan ada simbol ketidakjujuran di dalam rumah tangga mereka nantinya. Ada simbol ular di sini. Ular ini bisa diartikan adanya ketidakjujuran, adanya perselingkuhan, dan lain sebagainya. Jadi, rumah tangga mereka berdua ini di kartu yang baris kedua ini terprediksi akan menghadapi rumah tangga yang naik turun, dan turunnya ini dikarenakan adanya ketidakjujuran di antara mereka yang ada hubungannya dengan mungkin perselingkuhan atau hal-hal yang lainnya. Ini ya, ini kalau menurut kartu yang baris kedua. Dan di kartu baris ketiga, jawaban dari ketidakjujuran ini kelanjutannya adalah bisa terjadi perceraian. Ini ada simbol kematian, ya, simbol kematian yang dikarenakan adanya ketidakjujuran, mungkin perselingkuhan dan lain sebagainya atau hal yang lainnya loh ya. Akhirnya membuat rumah tangga mereka tidak harmonis, dilambangkan pertengkaran ini. Orang bertengkar. Dan pada akhirnya mereka berusaha untuk memperbaiki diri, tapi pada akhirnya mereka ini ada simbol ini, mempertimbangkan segala sesuatunya dan bisa dikatakan bisa bercerai nantinya. Apalagi di sini ada simbol ini, simbol pergerakan, simbol perjalanan, simbol sebuah proses yang ingin keluar dari permasalahan ini, yang dilambangkan ini. Jadi kalau menurut dari baris pertama, kedua, dan ketiga bisa diartikan begini guys. Dengan adanya pemberitaan miring tentang Alvin dan tentang pernikahan mereka, itu membuat mereka bertekad, saya akan membuktikan kepada dunia, kepada publik jika rumah tangga ini bisa harmonis dan bisa langgeng, yang dilambangkan kesuksesan dan rasa aman ini. Tapi dalam proses perjalanan mereka, dalam rumah tangga mereka ada semacam kerikil-kerikil, gonjangan-gonjangan. Ada kebahagiaan, juga ada kesedihan. Dan kebetulan kesedihan ini dikarenakan ada ketidakjujuran. Nah, ketidakjujuran ini bisa dikatakan mungkin akan ada perselingkuhan atau ada hal-hal yang lainnya yang tidak jujur intinya ya. Dan pada akhirnya ketidakjujuran ini berbuah pertengkaran. Dan pertengkaran ini bisa mengarah ke perceraian dikarenakan ada simbol kematian dan simbol wanita yang ini ada buku yang artinya mereka berdua bisa bercerai resmi nantinya. Karena mereka ingin keluar dari permasalahan ini, dari rumah tangga ini yang dilambangkan ini. Keluar dari permasalahan yang ada, menjauh dari permasalahan yang ada dikarenakan mungkin sudah nggak kuat lagi. Ini ya, jadi mereka berdua ini terprediksi ke depannya bisa mengalami kondisi rumah tangga yang kurang bagus dan bahkan bisa bercerai jika mereka ini tidak mampu untuk menangani atau mengharmoniskan lagi kondisi rumah tangga yang sudah kurang bagus dikarenakan adanya ketidakjujuran. Yang akan saya lihat ada nasihat-nasihat apakah buat mereka berdua agar rumah tangganya bisa rukun. Ada simbol ini, receive with love and expression, ekspresikan rasa cintamu. Kemudian di sini ada simbol speak the lungs of love, katakan dengan kuat dengan bahasa cinta. Kemudian kartu yang nomor 3 ini ada simbol focus and love. Fokuslah pada rumah tanggamu, jangan lirik sana sini ya. Diminta fokus untuk rumah tangga ini. Kartu yang nomor 4, di sini ada turn off your heart light, yang artinya dengarkan suara hatimu. Jangan memburu ego, jangan berburu emosi, jangan berburu nafsu saja. Naluri maksudnya dengarkan suara hatimu sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkan baik-baik. Kemudian di sini ada simbol
Ekspresi this moment. Yang artinya begini guys. Dari kartu ini bisa diartikan ada simbol focus on love. Yang artinya kalau sudah menikah juga harus mengerti, harus punya kesadaran bagaimana menjaga pernikahan itu. Tentunya dengan fokus kepada pasangannya. Fokus gimana caranya bisa menyelesaikan masalah rumah tangga yang ada. Di sini ada focus on love. Jadi bisa dikatakan rumah tangga mereka berdua nanti salah satunya tidak bisa fokus pada pasangannya, yang diartikan mudah tergoda oleh pihak lain yang dilambangkan ini. Karena di sini disarankan harus fokus pada cintamu, fokus pada pasanganmu. Kalau sudah mempunyai pasangan yang diikat dalam sebuah pernikahan, ia harus mengupayakan untuk setia, yang dilambangkan fokus on love. Kemudian sebelum melakukan sesuatu, dengarkan suara hatimu. Jangan hanya ego yang diutamakan, jangan hanya nafsu yang diutamakan dan lain sebagainya, tapi dengarkan suara hatimu, ya. Karena pernikahan itu janji suci kepada Tuhan. Kalau kamu tidak menyadari hal ini, yang terjadi pernikahan bisa amburadul lagi dikarenakan satu, tidak fokus pada membina rumah tangga yang harmonis. Kemudian bertindak tanpa mendengarkan suara hati. Berikutnya saran-saran selanjutnya ya untuk mereka berdua. Kalau di sesi yang ini diharapkan untuk bisa fokus kepada cintanya, kepada pasangannya, kepada rumah tangganya, dan sebelum melakukan sesuatu harus mempertimbangkan baik-baik, dan disarankan juga untuk meluangkan waktu bersama sebanyak mungkin. Kalau awal-awal pernikahan sih ya masih baik-baik saja ya. Tapi kalau sudah menjelang tahun ke tahun akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul tentunya. Ini ada simbol perspektif, pemikiran. Kemudian di sini ada simbol ini, stillness, kesendirian. Kemudian di sini ada simbol activation. Nah, ini ya, aktifkan. Di sini ada simbol inovasi yang artinya usaha yang lebih bagus lagi atau pengharapan atau doa. Kemudian di sini ada simbol release, melepaskan. Ini kurang bagus. Melepaskan ini sama dengan melepaskan pasanganmu, yang bisa diartikan sama dengan simbol kematian dan simbol ular di sesi pertama tadi. Jadi seperti ini guys, ini ada simbol perspektif yang artinya yang namanya sebuah rumah tangga itu tidak harus berpikir atau menggenggam erat egonya masing-masing, tapi harus berpikir luas agar rumah tangga ini bisa berjalan seiringan kedua pasangan ini sampai pada tujuan. Kemudian di sini ada simbol kesendirian. Nah, kenapa ada simbol kesendirian ini? Padahal mereka membina sebuah rumah tangga. Apakah mereka tidak fokus kepada pasangannya? Apakah mereka kurang dewasa dan lain sebagainya? Makanya di sini disarankan untuk fokus kepada membina rumah tangga. Karena kalau sudah menjalin sebuah rumah tangga, kita menyatukan dua hati menjadi satu tujuan. Kalau masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri, yang terjadi ya kurang bagus ya. Kemudian ini activation, mengaktifkan inovasi, usaha untuk lebih baik lagi. Jadi guys, dalam sebuah rumah tangga jangan egois ya, jangan minta menang sendiri, jangan minta dimengerti. Yang terjadi nanti kurang bagus seperti yang terjadi seperti ini. Perspektif, kesendirian, jangan minta dimenangkan sendiri, jangan minta dimengerti. Tapi di sini diharapkan aktivasi dan inovasi. Aktifkan kemampuanmu untuk usaha gimana caranya rumah tangga ini bisa menjadi rukun. Di sini disarankan seperti itu. Jadi harus memulai membangun rumah tangga yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya karena sudah pernah gagal. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama agar rumah tangga bisa terhindar dari perceraian. Tapi di sini kayaknya sulit karena di sini ada release, melepaskan.
Ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, entah mereka berusaha atau tidak, tapi di sini disarankan berusaha, pada akhirnya ada semacam melepaskan. Nah, yang artinya bisa sama dengan kartu kematian dan kartu ular tadi. Melepaskan pasangannya yang artinya bercerai dikarenakan adanya sebuah permasalahan yang ada. Permasalahan ini lebih dominan kepada mungkin salah satu pasangan tidak bisa fokus pada rumah tangganya. Mungkin masih lirik sana, lirik sini, atau ada hal-hal yang lainnya yang membuat mereka atau salah satu dari pasangannya tidak bisa fokus pada rumah tangganya. Mungkin ada kesibukan sehingga lupa waktu dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka disarankan untuk fokus pada rumah tangganya, mendengarkan suara hati, mempertimbangkan sebelum melakukan sesuatu, kemudian berpikirlah yang lebih luas, karena sebuah rumah tangga ini paduan dari pemikiran dua orang. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri, kemudian aktifkan, maksudnya usahakan gimana caranya rumah tangga ini bisa rukun. Nah, tapi di sini ada simbol rilis, melepaskan, yang artinya kemungkinan mereka berdua ini pada akhirnya nanti tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga ini. Tapi guys, ini masih prediksi ya, masih prediksi. Segala kemungkinan bisa berubah jika mereka mau mendengarkan nasihat-nasihat ini tadi. Fokus pada cintanya, dengarkan suara hati, jangan egois, berpikiran yang luas, dan selalu jaga rumah tangganya. Semoga saja perceraian bisa dihindari oleh mereka berdua. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.